Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh Ibu Widya. Nah, untuk tugas kali ini kita akan menjelaskan materi ajar, di mana materi ajar yang sudah tersusun atau salah satu dari komponen RPP yang saya buat. Di RPP tersebut materi ajarnya itu ada dua. Yang pertama ialah kosakata, yang kedua ialah bercerita. Nah, pada saat itu pula kita akan menceritakan terkait tentang kosakata, pengertian kosakata, pengenalan kosakata, agar siswi kelas 1 sekolah dasar dapat memahami kosakata satu demi satu. Lalu yang kedua ialah selain kosakata, ada yang dinamakan materi bercerita. Di mana materi bercerita itu seorang guru melakukan bercerita melalui pengalaman yang sudah terjadi olehnya. Lalu sehingga membuat rangsangan positif atau stimulus sehingga murid-murid aktif gitu. Di sini pula metode cerita kita dapat melakukan pembagian per kelompok siswi tersebut dibagi beberapa kelompok. Lalu setelah itu lebih simpelnya ialah setelah menjelaskan kosakata, contoh kita ambil kosakata yang meliputi dari rukun iman dan rukun Islam. Kalau rukun iman itu ada 5, kalau rukun iman itu ada 6. Nah, selaku kita poin-poin dari ke-5 rukun Islam dan ke-6 rukun iman, kita dapat menceritakan atau memberitahu, selain memberitahu kosakata pada ke-6 rukun iman tersebut atau ke-5 rukun Islam tersebut, kita dapat menyisipkan landasan-landasan atau pengertian dari rukun Islam maupun rukun iman, sehingga membuat siswa atau siswi bisa dapat mengenali lebih dalam mengenai akhlak. Di situ pentingnya rukun iman dan rukun Islam sejak dini. Selain itu pula dalam bercerita kita dapat sangkut pautkan dengan salah satu poin atau beberapa poin dari rukun Islam dan rukun iman. Mungkin seperti itu. Ya, kita langsung saja kita lihat. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan untuk menyusun kalimat. Nah, kita lihat pada rukun Islam terdapat 5 poin. 5 poin yang pertama ialah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Pada rukun iman kita bisa melihat bahwasanya ada 6 poin. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Setelah itu kita bercerita. Kita pahami terlebih dulu makna terkait tentang bercerita. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk pesan. Informasi atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita
yang dapat didengarkan rasa menyenangkan. Jadi kita sebagai guru mampu menerangkan, bercerita tentang syahadat. Kita bisa mendefinisikannya terkait tentang syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, dalam rukun iman kita pula ada yang 6 poin dalam rukun iman, yaitu rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikat, rukun iman kepada kitab, rukun iman kepada rasul, rukun iman kepada hari kiamat, dan qada dan qadar. Setelah itu kita beri penjelasan terlebih dahulu, di mana kita gabungkan kosakata tersebut. Yang pertama ialah ada syahadat. Syahadat terdiri dari beberapa suku kata yang menghasilkan kosakata. Terdapat syahadat, yaitu suku kata yang pertama ialah S, Y, A, H, A, D, A, T. Syahadat. Lalu yang kedua ialah suku kata S. S, H, O, A, sholat, dan lain sebagainya. Begitupun dengan rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Kita lihat suku kata yang pertama ialah A, L, L, A, H. Merupakan sebuah kosakata Allah. Dan pula di bawahnya suku kata yang diawali dengan huruf M. M, A, L, A, I, K, A, T. Malaikat. Kita menerangkan berbagai suku kata menjadi kosakata, sehingga menjadikan siswa mengenal apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam berdasarkan poin-poinnya, dan apa yang berpengaruh bagi pengalaman kita. Lalu yang kedua adalah bercerita. Kita dapat bercerita mengenai tentang syahadat. Dalam rukun Islam itu ada syahadat: sholat, puasa, zakat, haji. Dalam rukun iman ada Allah, rukun iman kepada malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan qada dan qadar. Kita menceritakan tentang poin-poin ini, lalu kita bagi kelompok di kelas tersebut agar siswa bisa berdiskusi, siswa dapat memaparkan sedikit, siswa dapat bercerita yang berkaitan dengan ke-6 poin ke-5 poin dari rukun Islam, ke-6 poin dari rukun iman tersebut. Saya kira itu penjelasan sedikit mengenai materi pembelajaran atau materi ajar yang sudah kita susun di RPP tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam kalimat, bila mana ada kekurang lancaran dalam berretorika, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.